Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Isra rahimani warahmatullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, taufik dan inayahnya dan kesehatan yang dikaruniakan pada kita sehingga pada maghrib kali ini di tempat yang mulia ini Allah mentakdirkan kita untuk bisa bermajelis kembali. Mari kita selalu melandasi majelis kita dengan sebesar-besar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan seluruh keutamaan-keutamaan di dalam majelis sehingga membawa manfaat yang besar baik untuk keselamatan diri kita di dunia dan khususnya keselamatan kita di akhirat. Salat dan salam semoga tercurah pada uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada siapa saja yang iltizam kepada sunnah beliau. Jamaah sekalian Allah, di dalam pembahasan kitab yang kedua, yaitu jilid yang kedua dari kitab At-Tadhkirah oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu dimulai dari pembahasan tentang masalah yaitu neraka. Kita wajib mengimaninya terhadap neraka karena bagian daripada iman kepada hari akhir, yaitu kita mengimani neraka yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an yang begitu banyak tentang masalah neraka. Beberapa ayat yang kita bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu pertama di dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan ayat 16. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Sekali-kali
tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang melupaskan kulit kepala. Kemudian di dalam surah Al-Mudaththir ayat 27 dan 2 sampai 29, wa ma adraka ma saqar la yubqi wa la nadar lawahatan lil bashar. Tahukah kamu apa itu neraka Sakor? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Lawahatul lil bashar, itu pembakar kulit manusia. Kemudian di dalam surah Al-Qari'ah, wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Kemudian di dalam surah Al-Humazah pada ayat 4 dan ayat 5, kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam khutamah. Dan tahukah kamu apa khutamah itu? Kemudian Ibnu Mubarak menuturkan dari Khalid bin Abu Imran, lengkap dengan sanadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innan nara la ta'kulu ahlaha hatta idza tala'at ala afidatihim intahat thumma ta'udu kama kanat thumma tastaqbiluhu aidan fatatlu'u ala fawaidihi wa huwa kadzalika abada. Sesungguhnya neraka itu benar-benar memakan penghuninya, sehingga manakala api telah sampai ke hati mereka, maka habislah hati itu dimakannya. Kemudian hati itu kembali utuh lagi seperti sedia kala. Kemudian api datang lagi kepada orang itu, membakar lagi sampai ke hatinya, dan begitu seterusnya buat selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat yang lain, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami akan kami masukkan di dalam neraka ketika nadijat juluduhum, tatkala atau ketika dagingnya sudah melepuh, sudah hangus. Badalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab, kami ganti dengan kulit yang lain untuk merasakan azab. Jamaah sekalian ini Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagaimana penjelasan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah neraka. Kemudian jamaah sekalian Allah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 24, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah muiddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, juga
bagaimana tentang keadaan malaikat tatkala saat Allah menciptakan neraka. Saat neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang juga menurut Ibnu Mubarak, ulama tabi'in, ketika neraka diciptakan maka para malaikat pada ketakutan hingga seolah-olah terbanglah hati mereka. Maka menurut Ibnu Mubarak, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Muhammad bin Al-Munqadir, dia berkata, ketika neraka diciptakan para malaikat ketakutan sehingga seolah-olah terbanglah hati mereka. Barulah setelah Allah menciptakan Adam, maka mereka merasa tenang dan hilanglah apa yang mereka khawatirkan. Begitu pula kata Maimun bin Mihram, setelah Allah menciptakan neraka Jahannam, maka disuruhlah dia memperdengarkan suara nyalanya, yaitu suara nyalanya sekali saja, maka tidak satupun malaikat di 7 langit melainkan menyungkurkan wajahnya. Dan Allah Maha Perkasa Azza wa Jalla berfirman, angkatlah kepala kamu sekalian, tahukah kamu bahwa aku menciptakan kamu hanya untuk taat dan beribadah kepadaku, sedangkan Jahannam aku ciptakan untuk manusia, yaitu orang-orang yang durhaka kepadaku. Para malaikat berkata, ya Rabb kami tidak merasa tenang sebelum melihat siapa penghuninya. Itulah kiranya guna Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka. Maka beliau yaitu Imam di dalam menyusun kitab ini menyimpulkan yaitu bahwa api adalah azab Allah, maka siapapun tidak patut untuk melakukan penyiksaan dengan menggunakan api, sebagai tambahan dari Imam Al-Qurtubi. Karena ada larangan dalam satu hadis, yaitu Nabi melarang yang maknanya janganlah kamu sekalian menyiksa, meniru azab Allah. Wallahu a'lam. Beliau kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kita lihat para salaf yang mana menangis karena ingat dan takut neraka. Ibnu Wahab meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia berkata, Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Israfil. Keduanya mengucapkan salam kepada beliau. Tiba-tiba Israfil menundukkan wajahnya dan berubah roman mukanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Jibril, kenapa aku lihat Israfil menundukkan dan berubah roman mukanya? Jibril menjawab, ketika turun tadi sekilas nampak olehnya neraka Jahannam, itulah kenapa kamu lihat dia menunduk. Kemudian kata Ibnu Mubarak telah mengkabarkan kepada kami Muhammad bin Muttarif dari seorang yang bisa dipercaya bahwasanya ada seorang pemuda Ansar merasa ketakutan ketika mengingat Allah. Dia menangis jika ingat akan neraka, sehingga dia diam saja di rumah karenanya. Hal itu kemudian diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mendatangi pemuda itu di rumah, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya, pemuda itu memeluk beliau, lalu bahkan sampai terjatuh. Kemudian dengan saat itu kemudian wafat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uruslah
teman kamu sekalian, sungguhnya ketakutan kepada neraka telah membuat dia menangis kemudian sampai kepada ajalnya. Namun ini ada riwayat yang hadisnya dhaif, tapi Ibnu Barak mengatakan sanadnya terdapat seorang perawi yang muhram yang tidak diketahui namanya, ya, yang mubham. Dan riwayat pula ada Isa alaihissalam pernah melewati 4.000 orang wanita yang telah berubah warna kulitnya. Mereka memakai jubah kemudian terbuat dari rambut dan bulu. Maka bertanyalah Isa alaihissalam, kenapa wanita kulit kamu sekalian berubah, hai para wanita? Mereka menjawab, kami ingat neraka sehingga berubahlah warna kulit kami, hai putra Maryam. Sungguhnya orang yang masuk neraka di sana tidak ada yang menemukan kesejukan dan tidak mendapatkan minuman. Diceritakan oleh Al-Kharaid dalam kitabnya yaitu Al-Kubur. Dan juga riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika mendengar firman Allah, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu para pengikut setan semuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah keterangan-keterangan tentang bagaimana orang yang menangis karena ingat neraka. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian bagaimana sikap kita? Sudahkah kita sampai kepada tatkala dibacakan ayat-ayat yang juga menerangkan tentang masalah neraka, yang seharusnya kita juga berlindung kepada Allah, bahkan kita sampai menangis, ya, karena takut akan neraka itu, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berlindung kepada Allah. Kemudian ada orang-orang yang juga minta jannah kepada Allah dan minta lindungan dari api neraka, minta dilindungi dari api neraka. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridhamu dan surgamu, dan aku berlindung daripada kemurkaanmu dan nerakamu, ya. Menurut riwayat dari Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang mananya barang siapa meminta surga kepada Allah 3 kali, maka surga berkata, ya Allah, masukkan dia ke surga. Dan barang siapa yang minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali, maka neraka berkata, ya Allah, selamatkanlah dia dari neraka. Hadis sahih di dalam kitab Al-Jami' oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi minta jannah 3 kali, maksudnya mohon kepada Allah sampai diulang-ulang 3 kali, kemudian berlindung kepada Allah dari neraka. Ini ternyata diketerangkan di dalam hadis sahih. Dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu atau dari Ibnu Hujairah Al-Akbar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satu dari kedua orang itu menceritakan kepadanya dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, apakah hari panas, ya? Maka Allah memasang pendengaran dan penglihatannya kepada penduduk langit dan bumi. Apabila ada seorang hambanya berkata, la ilaha illallah, alangkah panasnya hari ini, ya Allah, lindungilah aku dari panas neraka jahanam. Maka Allah berkata kepada jahanam, sesungguhnya seorang hambaku meminta perlindungan kepadaku darimu, dan sesungguhnya aku mempersaksikan kamu bahwa aku melindunginya. Dan apabila hari sangat dingin, maka Allah juga memasang pendengarannya dan melihatannya kepada penduduk langit dan bumi. Apabila seorang hamba berkata, la ilaha illallah, alangkah dinginnya
hari ini, ya Allah selamatkanlah aku dari zamharir di Jahannam. Maka Allah berkata kepada Jahannam, sesungguhnya salah seorang hambaku telah meminta perlindungan kepadaku darimu dan dari zamharirmu, maka aku persaksikan kamu bahwa aku melindunginya. Para sahabat bertanya, apa itu zamharir? Ya, zamharir Jahannam. Rasul menjawab, sebuah sumur tempat pembuangan orang kafir karena amat dinginnya sebagian tubuhnya terpisah dari sebagian yang lainnya. Ini diterangkan dalam kitab juga Al-Asma wal Sifat karya Imam Al-Baihaqi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi beberapa keterangan tentang neraka, ya. Kemudian bagaimana juga para salaf di dalam berlindung kepada Allah, ya. Maka hendaknya kita mengimaninya dengan keimanan yang semakin mendalam dengan menerangkan keterangan-keterangan demikian itu. Kemudian ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah tentang mereka yang diselamatkan dari neraka. Di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah telah ada ketetapan bahwa amal soleh dan keikhlasan dalam melakukannya yang disertai dengan iman itulah yang akan menyampaikan seorang ke surga dan menjauhkan dari neraka. Ketetapan itu sering kali disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis secara tegas bahwa ia pasti ditunaikan. Oleh karena itu, di sini tidak perlu dibahas tentang masalah itu, tetapi cukup yaitu sekarang bagaimana menyimak keterangan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Tidaklah seorang manusia yang dia saum sehari di jalan Allah, melainkan lantaran itu Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Jadi maka fisabilillah ini pengertiannya yaitu karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Illa ba'adallahu bidzalikal yauma illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Melainkan Allah akan menjauhkan orang tadi, ya, dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian hadis yang serupa juga dikeluarkan oleh Imam Nasai dari Abu Hurairah, yang mana Rasul bersabda, yang mananya barang siapa berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah menjauhkan wajahnya orang itu dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Dan hadis yang serupa juga dinyatakan oleh Imam diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Tirmidzi dari Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah membuat satu parit antara orang itu dan neraka, lebarnya bagaikan antara barat dan timur. Ya, lebarnya bagaikan antara barat dan timur. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Selain itu juga ada riwayat yang lain yang dari Imam Tabrani telah menceritakan kepada kami Imran bin Wasimah Al-Misri, ia berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku Wasimah bin Musa bin Al-Furat, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Idris bin Yahya sampai kepada yaitu Abdullah bin Umar, ya, kepada sahabat radhiyallahu anhuma, dia berkata,
Bersabda Rasulullah SAW, barang siapa memberi makan kepada saudaranya sampai kenyang dan memberikan minum sampai puas, maka Allah menjauhkan dia dari neraka sejauh 7 parit. Jarak antara masing-masing parit sejauh perjalanan 100 tahun. Hadis ini Al-Albani mendoifkan ya, mendoifkan, tapi bisa dijadikan sebagai untuk peringatan. Dan kitab Abu Dawud disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sebaik-baiknya dan menjenguk saudaranya sesama muslim yang sakit, maka dia dijauhkan dari neraka jahanam sejauh perjalanan 70 musim gugur. Kemudian saya bertanya, hai Abu Hamzah, apa yang dimaksud musim gugur? Dia menjawab, yaitu tahun. Dalam Sahih Bukhari Muslim ada juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu sekalian mampu menghalangi dirinya dari neraka walaupun hanya dengan sedekah separuh daripada kurma, maka lakukanlah. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi bagaimana ketetapan dalam Al-Quran dan Sunnah di dalam persoalan menyelamatkan dari api neraka. Bahkan yang hadis terakhir tadi, walau bisikin tamr, artinya sekalipun hanya separuh daripada kurma untuk melakukan sedekah. Kemudian beberapa keterangan tentang neraka jahanam. Di sini diterangkan secara khusus tentang apa yang dimaksud dengan jahanam dan apa yang dimaksud bahwa ia bertingkat-tingkat, untuk siapa dia disediakan. Tingkatan-tingkatan neraka, Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Surah Nisa ayat 148. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, fidarkil asfali minan nar. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pun ya bagi mereka penolong, walan tajida lahum nasira. Jadi kamu tidak akan dapati bahwa penolong bagi mereka. Kemudian Syekh Al-Qurtubi menjelaskan neraka itu ada 7 tingkatan atau tempat tinggal. Allah Ta'ala menyebutkan ada dark di dalam ayat ini, fid darkil asfali, bukan darajat ya. Kalau neraka maka fid darkil asfali, dark bukan darajat, karena orang Arab biasa menyebutkan tingkatan-tingkatan yang rendah dengan sebutan dark, maka fid darki. Tapi kalau tingkatan-tingkatan yang tinggi, tingkatan-tingkatan tinggi atau hal yang mulia, maka dengan menyebutkan darajat. Oleh karena itu Allah katakan surga itu punya derajat dan neraka punya darak. Orang-orang munafik dinyatakan fid darkil asfali minan nar ya. Di darak asfal minan nar, atau bagian bawah daripada derajat bawah daripada neraka. Nah, dari tingkatan yang paling rendah, yaitu neraka hawiyah, karena kekafiran mereka sangat berat, banyak bencana yang telah mereka timbulkan dan seringnya mereka menyakiti kaum mukminin. Dan menurut Ibnu Wahab, dia berkata telah menceritakan kepadaku, yaitu Ibnu Yazid, ia berkata, Ka'ab bin Ahbar berkata, sesungguhnya di neraka ada sebuah sumur yang belum pernah dibuka pintunya. Ya, sumur itu belum pernah dibuka pintunya. Sumur itu selalu tertutup sejak Allah menciptakan sumur itu. Tidak sehari pun yang lewat kecuali neraka jahanam memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan isi sumur itu. Rupanya jahanam merasa takut kalau sumur itu tiba-tiba dibuka, lalu menimbulkan azab Allah
yang dia sendiri takkan sanggup dan takkan tahan menanggungnya. Sumur itu kiranya tempat tinggal paling rendah di dalam neraka. Ibnu Mubarak, ya, ulama tabi'in, menuturkan telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Salma bin Kuhail, dari Husaimah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya atau tempat tinggalnya yaitu tingkatan yang paling rendah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pun bagi mereka sebagai penolong. Dia katakan bahwa tingkatan paling rendah itu terdiri dari peti-peti besi untuk menyekap orang-orang munafik itu rapat-rapat di neraka bawah sana. Kemudian pintu-pintu neraka. Kata Ibnu Mubarak, ya, juga menjelaskan, ya, Ibnu Mubarak, dan telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Harun, ya, sampai kepada seorang sahabat yang bernama Ali, ya, berkata, tahukah kamu sekalian bagaimana keadaan pintu-pintu neraka jahanam? Seperti pintu-pintu kita ini, kata Hattan. Tapi Ali membantah, tidak, tetapi seperti ini, yang satu berada di atas yang lainnya, ya, yang satu berada di atas lainnya, artinya bersusun-susun. Ini adalah pintu-pintu neraka. Kemudian nama-nama neraka, kata para ulama bahwa Jahanam adalah neraka tingkat paling tinggi, ya. Jahanam adalah neraka tingkat paling tinggi, dikhususkan untuk orang-orang yang durhaka dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neraka yang akhirnya akan kosong dari penghuni, lalu ingin bertiup menggerakkan pintu-pintunya. Di bawah Jahanam adalah neraka Lazo, yang disusul kemudian ada secara berturut-turut, yaitu Hutomah, kemudian Sa'ir, kemudian Sakor, kemudian Jahim, dan yang paling bawah adalah neraka Hawiyah. Inilah tingkatan-tingkatan neraka atau disebut dengan darak tadi. Terkadang tingkatan-tingkatan neraka tersebut disebut juga dengan darajat, ya, terkadang begitu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa likulli darajatum mimma amilu, ya, surah Al-Aqaf pada ayat 19. Dan bagi masing-masing mereka derajat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kadang-kadang neraka disebutkan seperti ini darajat, tapi pada dasarnya yaitu darak tadi. Kalau di dalam surah Al-Aqaf ini, walikullin darajatum mimma amilu, dan bagi masing-masing mereka derajat sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Maka Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun terhadap hambanya. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah, ya, sebenarnya Allah tidak pernah berbuat zalim sebesar dzarrah. Dalam kitab Zuhud dan Raqaiq terdapat nama-nama lain untuk tingkatan-tingkatan tersebut, dan nama-nama para penghuninya masing-masing dari berbagai golongan agama menurut urutan tertentu, tetapi sebenarnya ia tidak diriwayatkan dalam athar yang sahih. Contohnya Ad-Dhahhak berkata, tingkat tinggi ditempati umat Muhammad SAW, di tingkat kedua di bawahnya umat Nasrani, dan seterusnya di tingkat ketiga umat Yahudi, tingkat keempat umat Sabi'ah, di tingkat kelima umat Majusi, di tingkat keenam kaum musyrik Arab, dan di tingkat ketujuh kaum munafik. Dan Mu'adz bin Jabal menuturkan tentang para ulama yang jahat, yang disebut dengan ulama usu, ya, ada ulama su. Jadi Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat, menuturkan yaitu ada ulama yang su, dikatakan sesungguhnya di antara para ulama ada yang apabila memberi nasihat mempersulit, dan apabila dinasihati meremehkan.
orang seperti itu adalah di neraka yang tingkat pertama. Ya, jadi ada ulama tapi ulama su ya, yang mana di akhir zaman juga diterangkan banyak ulama su yang mana dia tidak mengamalkan ilmunya. Sebagaimana Imam Ali mengatakan al-alimu, yang disebut dengan alim yaitu man amila bima alima wa wafaqahu ilmuhu amaluhu. Orang yang alim yaitu orang yang mengamalkan ilmunya dan amalnya sesuai dengan ilmunya, amalnya sesuai dengan ilmunya. Kemudian Ibnu Mas'ud juga menjelaskan laisal alimu bikasratil hadis. Bukanlah yang dinamakan alim itu yang hanya banyak bicaranya, bukan ukurannya kasratil hadis. Walakinal alimu bil khasyah, tapi yang namanya alim yaitu mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penjelasan di dalam jilid yang pertama yang pernah kita bahas menjelang akhir, yaitu yang mana yang ternyata dia pada waktu menuntut ilmu ya, tujuannya supaya dipanggil seorang alim, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang pertama kali dilemparkan ke neraka yaitu salah satunya dari 3 golongan, yaitu seorang yang alim tapi ternyata waktu menuntut ilmu ditanya maka apa kamu kerjakan di dunia? Saya menuntut ilmu, kemudian untuk mengajarkan kepada kadzab, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu supaya kamu dipanggil sebagai seorang alim, dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Inilah juga termasuk yang disebut dengan ulama usu. Kemudian diantara para ulama ada pula yang menjadikan ilmunya sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Dia ada di neraka tingkat kedua. Ini penjelasan dari Mu'adz bin Jabal ya, seorang sahabat. Jadi ada yang menjadikan ilmunya sebagai alat untuk meraih kekuasaan, bukan untuk diamalkan dan bukan untuk disampaikan kepada umat ya. Di antara para ulama ada lagi yang menyembunyikan ilmunya. Dia ada di neraka tingkat ketiga. Ini kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian di antara juga para ulama ada yang memilih ilmu dan perkataan menarik untuk memperoleh pengaruh dari orang-orang yang terkemuka, sehingga dia bisa bagaimana kata-katanya yang menarik bahkan di dalam Al-Quran jelaskan, yaitu dengan kalau kamu lihat maka dengan pembicaraannya yang menarik ya, sehingga dia bisa memukul orang padahal tujuannya adalah di luar dapat itu karena ingin bagaimana untuk mencari muka. Ini jadi tujuannya untuk mengambil pengaruh dan orang-orang yang terkemuka, dan memandang tidak ada tempat bagi rakyat jelata. Ulama seperti ini di neraka tingkat keempat. Di antara ada juga yang mempelajari perkataan dari hadis-hadis Nabi yang sebenarnya hanya cerita-cerita dari kaum Yahudi dan Nasrani, agar seolah-olah punya banyak hadis. Orang seperti ini ada di neraka tingkat kelima. Di antara ulama ada lagi yang mengangkat dirinya sebagai mufti. Dia katakan kepada masyarakat, tanyalah kepadaku. Orang seperti itulah yang dicatat di sisi Allah, termasuk mereka yang mengada-ada. Allah tidak menyukai orang yang mengada-ada. Oleh karena itu dia di neraka tingkat ke-6. Dan di antara juga ada ulama ada yang menjadikan ilmunya sebagai pembungkus kepribadian dan akalnya yang busuk. Dialah yang tinggal di neraka tingkat ke-7. Seterusnya agaknya perkataan ini telah disampaikan tidak hanya oleh seorang ulama saja. Saya katakan bahwa perkataan seperti ini tentu tidak dapat didasarkan pada akal semata, tapi bersifat yaitu tauqifi, yaitu bergantung kepada dalil. Jamaah sekalian Allah, kemudian apa arti kata jahanam? Ya, arti kata jahanam
yang telah kita tadi bahas tentang ternyata menjadi ulama atau yang niatnya bukan karena Allah, di luar daripada karena Allah, sehingga bermacam-macam tadi menyebabkan dia masuk neraka, wal iyadzubillah. Arti kata jahanam lain dari itu pula juga diterangkan di sini bahwa di antara nama-nama neraka tersebut di atas ada nama-nama yang bisa disebutkan, ya, yang bila disebutkan di dalam Al-Quran atau Sunnah, maka yang dimaksud adalah neraka secara keseluruhan, seperti jahanam, sakor, ladho, kemudian samum. Nama-nama ini bukanlah nama salah satu daripada pintu neraka yang menafikan pintu-pintu lainnya. Maka perhatikanlah di sini, wa waqana adzabas samum, dan Allah memelihara kami dari azab samum. Maksudnya dari azab neraka keseluruhan seperti yang disebutkan tadi. Semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka apapun dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini kita beberapa ayat dan hadis yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pembacaan ini, ya, saya bacakan langsung, ya, yang kitab ini sudah diterjemahkan, sehingga harapannya bisa banyak hal yang kita bisa peroleh. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, takut kepada azabnya. Kemudian juga terjadi corona, kalau kita lihat pada masa-masa dahulu, ya, yang pernah terjadi juga pada bahkan masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang waktu itu gubernurnya di Syam yang bernama yang terjadi penyakit taun, ya, penyakit taun, maka terjadi penyakit yang berbahaya, yaitu taun, yang mana putusannya kemudian waktu itu yang di dalam, karena mengacu kepada hadis Nabi, yang ada di wilayah yang kena penyakit itu, yang kena wabah itu tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Waktu itu Amr bin As mau diajak keluar oleh Amirul Mukminin, kemudian beliau seorang gubernur senantiasa masih tetap bersama masyarakat. Yang menjadi catatan penting bagi kita, mari dalam persoalan ini, karena ini sudah pernah terjadi di kalangan salaf, bahkan di kalangan sahabat, yang mana tidak boleh takut kemudian berlebih-lebihan. Kemudian akhirnya ada kemudian dihindari kerumunan, termasuk bagaimana meninggalkan sholat berjamaah. Tidak saya temukan, bahkan kita temukan bagaimana para salaf, apakah terjadi itu kemudian meninggalkan sholat berjamaah. Termasuk juga apakah kemudian meninggal sholat Jum'ah. Kita tidak temukan dasar itu. Kehati-hatian boleh, kehati-hatian dengan menjaga kebersihan, dengan kita berlindung kepada Allah, kita istighfar kepada Allah yang banyak, ya, karena terjadinya wabah ini jelas adalah karena ulah tangan manusia, karena kemaksiatan yang sudah merajalela, yang harusnya bertobat, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan, kemudian tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Anfal ayat 25 Allah jelaskan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Danlah kalian khawatir, ya, fitnah di sini adalah adaban wabalaan, ya, adaban wabalaan, bisa adab bagi orang kafir, kemudian balaan, ujian bagi orang beriman, adaban wabalaan. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, yang tidak akan menimpa pada orang zalim di antara kalian saja, tidak khusus orang zalim, tapi orang beriman bisa kena. Maka bagaimana? Maka Nabi jelaskan, kalau dia yang beriman yang kemudian kena wabah, ya,
yang banyak orang takut ini atau wabah corona, kemudian dia beriman, maka insya Allah dia termasuk dinilai sebagai syahid. Maka harusnya tidak ada ketakutan yang kemudian berlebihan bagi orang yang beriman. Kemudian doa yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu kita banyak baca doa. Apa doanya? Yaitu Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit baros, yaitu penyakit kusta, penyakit belang, wal jununi penyakit gila, wal judzami penyakit lepra, dan dari wa min sayyi'il asqam, yaitu dari penyakit-penyakit yang mengerikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.